Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Marcel Caesarea Rompuing dengan NIM 073002100027. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kesimpulan batu bara. Yang pertama itu analisa ukuran batu bara terbagi atas dua. Yang ke satu, batu bara yang dikirimkan dari tambang tidak hanya terdiri dari batu bara murni, namun juga terdapat unsur batu pek. Ini pada dasarnya adalah kotoran dari batu bara itu sendiri. Selain itu, ukuran batu bara yang dibawa juga masih bervariasi sehingga tidak sesuai dengan standar kebutuhan. Yang kedua, untuk menentukan ukuran batu bara dilakukan pada saat proses crushing. Batu bara di stockpile cool crusher dengan menerapkan sistem kontrol yang dilakukan oleh main controller. Kemudian proses terbagi atas 3 step. Step yang pertama, batu bara harus terlebih dahulu dipisahkan berdasarkan ukuran pada vibrating screen. Pemisahan ini bertujuan untuk mengurangi beban kerja crusher. Yang kedua, proses crushing dengan tujuan menghancurkan batu bara yang berukuran besar agar batu bara yang didistribusikan kepada konsumen terdapat berukuran seragam sesuai dengan keinginan konsumen. Step yang ketiga, selanjutnya batu bara hasil crushing akan dibawa dengan alat dump truck. Kemudian penggunaan ayakan pada pencucian batu bara terbagi atas 3. Yang pertama itu scraping atau pre-screening. Pemisahan material berukuran kasar yang tidak bisa dicuci atau dijual langsung ke pasar. Biasanya material ini dilakukan permukaan terlebih dahulu, baru dicuci atau langsung dijual. Kemudian sizing atau grading. Pemisahan batu bara kotor menjadi beberapa fraksi ukuran untuk kebutuhan proses pencucian batu bara atau kebutuhan pasir. Yang ketiga itu drying dan rinsing. Pemisahan magnetit dan material halus dari produk hasil pencucian media pemisah. Dan yang terakhir keempat, dewatering. Pemisahan yang bertujuan membuat pembuangan air dari batu bara dan pengotornya. Kemudian klasifikasi batu bara berdasarkan berat jenisnya. Terbagi atas 3. Yang pertama itu low density coal, merupakan batu bara dengan berat jenis yang rendah, biasanya mengandung pengotor seperti batuan dan pasir. Kemudian medium density coal, merupakan batu bara dengan berat jenis yang sedang antara low density coal dan high density coal. Dan yang ketiga, high density coal, merupakan batu bara dengan berat jenis yang tinggi, biasanya memiliki sedikit pengotor dan mengandung lebih banyak karbon. Kemudian penting screen dan classifying. Pemisahan ukuran partikel, kemudian penyaring berat jenis, optimalisasi pemanfaatan, efisiensi, dan kualitas. Kemudian gravity concentration. Metode gravity concentration memisahkan material dari perbedaan berat jenis oleh gerakan relatif sebagai respon dari gravity dan satu atau beberapa gaya lainnya. Yang kedua itu partikel yang mempunyai berat jenis yang lebih besar akan jatuh dengan kecepatan lebih cepat daripada partikel-partikel kecil. Kemudian pencucian batu bara dengan spiral. Spiral merupakan salah satu teknik atau metode konsentrasi berat jenis atau yang disebut gravity concentration yang murah dari segi harga dan cukup efektif apabila di Naban. Mulanya alat ini digunakan pada proses pengolahan material pasir yang mengandung mineral rutil, zirkon, dan ilmenite. Alat ini juga digunakan pada proses pencucian batu bara yang biasa digunakan untuk membersihkan material yang berukuran 0,2 mm hingga 1 mm. Kemudian prinsip kerja spiral. Secara prinsip, Humphrey spiral menggunakan gaya gerak serta dibantu aliran air yang memisahkan konsentrat dengan tailing, di mana material yang mempunyai berat jenis lebih besar akan berada pada bagian dalam aliran serta material yang mempunyai berat jenis ringan akan berada pada bagian luar aliran dengan biasanya material yang berada di tengah aliran itu merupakan material yang memiliki berat sedang. Produk hasil spiral concentrate merupakan mineral-mineral berharga yang terkumpul dan memiliki kadar yang tinggi dan bernilai akumulasi. Kemudian jenis-jenis flotasi terbagi atas 4.
Yang pertama itu disparate air pollution. Proses yang terjadi pada flotasi ini adalah gelembung udara dan partikel hidrofobik bergabung dan kemudian mengapung untuk kemudian dipisahkan. Yang kedua itu air dissolved air pollution. Pada flotasi ini gelembung udara dihasilkan lebih kecil antara 70 sampai 90 mikrofon. Yang ketiga itu spontaneous pollution. Flotasi jenis ini terjadi secara spontan sesuai namanya. Apabila massa jenis dari zat atau mineral lebih kecil daripada massa jenis air, maka secara langsung pemisah terjadi, di mana zat mineral akan mengendap. Yang keempat itu vacuum pollution. Nah, pada jenis flotasi ini, proses yang terjadi adalah pelarutan udara di dalam air buangan pada tekanan atmosfer lalu divakum dengan tekanan yang lebih rendah sehingga akan menurunkan pelarutan udara di dalam air. Udara akan keluar dari larutannya dalam bentuk gelembung atau yang disebut gelembung halus. Kemudian prinsip flotasi terbagi atas 5. Yang pertama itu penggilingan, pemisahan, pembentukan gelembung, pengapungan, dan yang kelima itu penggumpalan. Kemudian faktor-faktor flotasi terbagi atas 6. Yang pertama itu ukuran partikel. Ukuran partikel jika terlalu besar cenderung mengendap sehingga susah untuk terflotasi, jadi ukuran partikel harus sesuai oleh karena di tekanan agar mendalam berbentuk plam atau yang disebut lumpur. Yang kedua itu pH larutan. pH larutan tidak boleh tinggi karena partikel cenderung mengendap pada pH yang tinggi. Kemudian yang ketiga itu kolektor akan mengubah sifat partikel dari hidrofolik menjadi hidrofobik. Keempat, ukuran gelembung udara. Dengan adanya perbedaan sifat hidrofolik dan hidrofobik, peran ukuran gelembung sangat diperhitungkan sebagai media pemisah seperti logam berat, di mana dibutuhkan ukuran gelembung udara yang lebih besar. Dan kelima, laju udara. Laju udara berfungsi mengikat partikel yang bersifat hidrofobik dan persen padatan. Berfungsi juga untuk mengalirkan konsentrat ke dalam loader. Dan yang terakhir itu modifier. Bahan kimia anorganik yang berfungsi mempengaruhi kerja kolektor. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.